Teddy Muhammad. Di video kali ini gue mau coba sampaikan sebuah kisah yang terjadi di kesenjangan sosial masyarakat kita, yaitu kenakalan remaja. Ini dari story yang pernah aku jalanin sendiri waktu dulu pulang kerja di daerah sebuah kabupaten, yang mana ya kurang lebih jaraknya menempuh jarak sekitar 15 km menuju tempat kerja sampai di rumah. Tepatnya posisinya malam hari pada itu pulang lembur kurang lebih jam 10-an kurang lebih. Dan nggak disangka nggak diduga di belakang gue udah kedengeran bong motor kurang lebih ada 20 berboncengan. Dan tanpa sadar, dan saya pastikan itu pasti gerombolan pemuda yang mengendarai motor secara ugal-ugalan. Sementara posisi motor saya pelankan, mereka kebut-kebutan, motornya digoyang-goyangkan seperti jalan mereka sendirilah. Jadi pada intinya ya cari sensasi dengan mengacung-acungkan senjata tajam persis mepet motor yang bertumpangi dan menggoreskan satu buah pedang panjang ke aspal sampai mengeluarkan percikan api. Jadi digores tuh aspal, seret. Otomatislah gue juga takut, tangan kosong, pulang kerja ya lebih baik dimasukin aja ke gang kampung orang sampai situasi rombongan motor tersebut melaju jauh, daripada ada hal-hal yang memang bisa mencelakakan gua dan udah pulang kerja. Apakah teman-teman pernah mengalami ataupun berpapasan dengan gerombolan remaja yang membawa saja? Menurut data statistik dari Kemendikpora, kurang lebih 70% kenakalan remaja terjadi di malam hari dengan membawa senjata tajam. Kenakalan remaja bukan salah satu dari masalah individu, tetapi yang sudah memang menjadi masalah sosial di masyarakat. Lalu apa penyebab dan dampak yang disebabkan oleh gerombolan geng motor? Lantas apa yang menjadi motivasi ataupun dorongan untuk mereka melakukan ugal-ugalan di jalan, mencari keonaran dengan membawa sajam? Dari beberapa responden yang pernah gue tanya ya teman-teman, sebagian remaja ikut-ikutan ke dalam gabungan geng motor untuk ajang pencarian jati diri, juga ajang solidaritas, juga ajang cari sensasi ataupun mencari nama. Coba teman-teman, kalau misalkan teman-teman berpapasan ataupun ketemu dengan gerombolan geng motor yang kurang lebih 20 motor berboncengan, apa yang teman-teman lakukan? Coba diisi di kolom komentar. Pertanyaannya, kenapa semakin marak, semakin banyak, semakin merajalela? Apa yang menjadi penyebab meningkatnya kenakalan remaja? Satu, kurangnya kegiatan positif di malam hari. Kedua, terlalu lemahnya ataupun kurangnya pengawasan dan ketegasan dari orang tua. Tiga, pengaruh dari teman-temannya, lingkungannya, ataupun tongkrongannya sendiri. Dan nomor 4, sudah dipastikan keterlibatan akan hal-hal yang ada dalam kegiatan kriminalitas. Terus apakah akan ada dampak Bapak Ibu yang diakibatkan dari
kenakalan remaja tersebut? Tentu saja ada. Sudah dipastikan banyak sekali hal-hal negatif yang akan berdampak baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk masyarakat ataupun orang lain. Satu, kecelakaan lalu lintas, karena memang mereka itu seperti raja jalanan yang bisa mencari keonaran, mencari keributan, karena saking banyaknya anggota mereka. Kalau satu orang sih bisa dibilang karena memang usianya masih labil, masih mencari jati diri, saya jamin teman-teman anak-anak remaja tersebut nggak akan berani. Yang kedua, dampak negatifnya adanya tindak kekerasan dan kejahatan, baik itu bentrok sesama anggota gerombolan geng motor atau dengan tindak kriminalitas seperti curas ataupun yang kita sebut sekarang begal. Tiga, kerusakan psikologis. Bisa dikatakan Bapak Ibu, anak remaja yang ikut gabung ataupun nongkrong dengan nama-nama geng motor yang nggak akan saya sebut, itu dipastikan sudah rusak psikologinya. Satu, pasti mengkonsumsi bisa minuman keras ataupun obat-obatan terlarang. Keempat, dampak sosial dan ekonomi. Apa dampak sosial? Jika seorang pemuda membawa sajam dan melukai orang lain, sudah dipastikan akan diburu oleh aparat berwajib. Tentu dampak sosial yang didapat adalah satu, jadi buronan ataupun orang yang dicari DPO oleh kepolisian, dan juga orang tua yang akan rusak nama baiknya oleh tindakan remaja tersebut. Terus juga sesudah misalkan orang lain terluka, mereka harus mengganti rugi baik material ataupun moral dan lain-lain. Lalu langkah apa saja Bapak Ibu yang bisa kita perbuat untuk membantu mengatasi ataupun mencegah dari tindak kenakalan remaja? Tentunya perlu peran serta semua, dari orang tua, guru, pemerintah setempat, dari awal bupati, ke kecamatan, ke desa, ke pihak ke-RW-an ataupun rukun tetangga setempat. Di sekolah ditingkatkan ronda malam ataupun menjaga situasi Katimbas yang ada di lingkungan masing-masing. Lalu langkah konkretnya seperti apa? Pemerintah ataupun pihak sekolah ataupun lingkungan setempat bisa membuat kegiatan-kegiatan positif di malam hari. Harus didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di lingkungannya masing-masing. Dua, perketat dan juga perlunya ketegasan orang tua. Jangan sampai karena memang rasa sayang terhadap anak diperbolehkan main malam-malam lebih dari jam 9 ke atas, karena kebanyakan kejadian itu terjadi setelah jam 11 ataupun jam 12 lewat tengah malam. Yang ketiga, membangun komunitas yang positif. Apa saja itu? Baik itu olahraga seperti apa, misalkan orang-orang ataupun remaja yang sukanya berantem, berkelahi, bisa difasilitasi ataupun didaftarkan menjadi atlet tinju, kickboxing, ataupun pencaksilat, dan lain-lain. Keempat, bisa memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih bermanfaat, baik ilmu pengetahuan, berwirausaha, ataupun tentang edukasi bahaya daripada tergabung ataupun terjerembab ke dalam ruang lingkup kenakalan remaja. Adapun tindakan-tindakan yang bisa dilakukan adalah satu, ajak mereka diskusi tentang bahaya apa saja yang bisa diakibatkan jika mereka masuk ke dalam komunitas ataupun gerombolan geng motor di malam hari. Sebenarnya nggak ada kata keren, nggak ada kata gagah. Kalau memang suka berkelahi, tangan kosong, ikut tinju ataupun kickboxing, silahkan itu jauh lebih aman,
tidak merusak fasilitas publik, tidak merugikan orang lain, tidak mencemari nama baik orang tua, kan? Yang kedua bisa membuat pencegahan, baik itu membuat perbuk ataupun peraturan bupati tentang tindak kenakalan remaja yang ada di ruang lingkup kabupaten ataupun kabupaten kota, dengan sanksi bisa di DO dari sekolah ataupun bisa dimasukkan ke dalam wajib militer biar dibina sama bapak-bapak tentara biar ada efek jerak. Perlunya dukungan dari masyarakat ataupun orang tua tentunya untuk memberikan hal-hal yang bersifat positif, baik itu di bidang olahraga, seni, budaya, ataupun wirausaha. Dan yang paling pokok adalah kerjasama yang konkret antara, dan yang penting adalah kerjasama antara aparat pemerintah, orang tua, guru, aparat kepolisian, dan juga struktur-struktur organisasi yang ada di lingkungan masyarakat, terutama Karang Taruna. Satu pesan untuk adik-adik yang usianya masih baru kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Kalau kita masuk ke geng ataupun gerombolan motor, menurut saya nggak ada kata keren, nggak ada kata gagah. Yang gagah itu sekarang ilmunya tinggi, pendidikannya bagus, prestasinya bagus, bisa berwirausaha, bisa menggapai cita-citanya, ya. Jadi semoga video ini membawa dampak positif buat adik-adik ataupun anak-anak remaja yang sudah ikut gabung ataupun masih dalam ruang lingkup itu. Berteman boleh, kenal boleh, cuman jangan sampai berlebihan. Bisa memilah dan memilih teman yang memang bisa membawa dampak positif ataupun membawa kebaikan. Itu saya mungkin sedikit konten yang bisa disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.